Dahulu kala, hiduplah seorang empu yang sangat sakti di sebuah daerah yang dikelilingi alam indah. Beliau memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita. Selain putrinya, beliau juga merawat dua murid yang ia temukan sebagai bayi terlantar, tepat setelah letusan dahsyat Gunung Tangkuban Perahu. Beliau mengasuh dan mengajari mereka berbagai ilmu hingga mereka beranjak dewasa. Salah satu muridnya adalah pemuda yang sangat rajin dan tekun berlatih, sementara yang satunya lagi cenderung bermalas-malasan. Seiring waktu, murid yang malas ini mencoba mendekati putri sang empu setiap hari, namun sang putri hanya menganggapnya seperti kakak yang iseng. Hatinya justru tertambat pada murid yang rajin, dan ternyata perasaan itu saling berbalas. Suatu hari, murid yang malas itu memberanikan diri untuk melamar sang putri kepada empu. Awalnya, sang empu menyetujui, namun kemudian ia dilanda kebimbangan besar ketika putrinya menolak dengan tegas, mengungkapkan bahwa ia tidak ingin menikah dengan pemuda tersebut. Di tengah dilema ini, sang empu melihat lahar dari Gunung Tangkuban Perahu yang masih menyala dan mengancam daerah sekitar. Sebuah ide muncul di benaknya untuk menyelesaikan masalah lamaran ini. Ia mengumpulkan kedua muridnya dan mengumumkan sebuah sayembara. Siapapun di antara mereka yang berhasil memadamkan lahar Gunung Tangkuban Perahu akan dinikahkan dengan putrinya. Mendengar sayembara itu, murid yang malas langsung menyerah. Ia memutuskan untuk mengembara mencari cara, namun pada akhirnya ia menjadi pemuda yang tidak bertanggung jawab dan melupakan sayembara tersebut. Sementara itu, murid yang rajin berpikir keras, ia menyadari bahwa api bisa dipadamkan dengan air. Ia mulai mencari sumber air besar dan menemukan sebuah sungai yang sangat luas. Terinspirasi oleh berang-berang yang membangun bendungan, ia mendapatkan ide brilian untuk membendung sungai tersebut. Sebelum melaksanakan idenya, ia memastikan untuk mengungsikan seluruh penduduk sekitar demi menghindari korban jiwa. Dengan kesaktiannya, ia meruntuhkan bukit dan bebatuan besar untuk membendung aliran sungai. Reruntuhan itu berhasil membendung sungai, menyebabkan airnya meluap dan masuk ke cekungan tempat lahar Gunung Tangkuban Perahu berada. Cekungan tersebut akhirnya berubah menjadi danau yang sangat luas, yang kemudian dikenal sebagai Danau Bendung. Sesuai dengan janji sayembara, sang empu pun menikahkan murid yang rajin itu dengan putrinya dalam sebuah pesta pernikahan yang sangat meriah. Beberapa tahun kemudian, air Danau Bendung mulai surut hingga mengering sepenuhnya. Bekas danau yang luas itu kini menjadi lahan yang sangat subur. Pasangan muda itu memutuskan untuk pindah ke tempat tersebut. Mereka bercocok tanam di sana dan mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Kabar tentang kesuburan tanah itu menyebar luas, menarik banyak warga dan pendatang untuk ikut tinggal di sana. Akhirnya, pemuda yang kini menjadi suami sang putri itu diangkat menjadi pemimpin daerah bekas Danau Bendung tersebut. Wilayah yang subur dan makmur itulah yang kini kita kenal sebagai Kota Bandung.